Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sejarah periklanan di dunia dan di Indonesia. Pertama, periklanan zaman Mesopotamia. Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota, menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Setelah zaman Mesopotamia, muncul periklanan di zaman Yunani dan Romawi. Pada zaman Yunani, dalam berdagang antar kota masih dilakukan dengan cara dari pintu ke pintu atau door to door. Kebiasaan ini dipertahankan sebagai suatu sistem pemasaran. Periklanan di zaman Romawi nampaknya lebih maju. Hal ini dikarenakan penyebaran informasi secara sepihak melalui pahatan dinding kota, maka hal tersebut menimbulkan terjalinnya sistem pertukaran informasi secara cepat antara produsen dan konsumen. Lalu, iklan cetak pertama muncul di Inggris pada tahun 1472, berbentuk poster tentang terbitnya buku-buku doa gereja. Lalu, surat kabar pertama terbit di London pada tahun 1650. Surat kabar tersebut menggunakan cara-cara pemberitaan berbentuk iklan. Lalu, di Amerika Serikat, surat kabar yang pertama memasang iklan adalah Boston Newsletter pada tahun 1704. Benjamin Franklin dipandang sebagai orang Amerika Serikat pertama yang memperkaya informasi dari iklan dengan menambah suatu tekanan pada segi ilustrasi, sehingga efek iklan makin kuat. Nah, lalu lembaga periklanan pertama di Amerika Serikat didirikan oleh Francis Ayer di Philadelphia pada tahun 1841 dengan nama Henry Ayer and Son. Periklanan yang ditata dengan cara bisnis modern baru dikenal tahun 1892. Nah, lalu periklanan menjelang abad 19 sampai tahun 1930, pada era ini juga mulai ada perubahan dalam penggunaan media dari media cetak ke penggunaan media elektronik. Iklan radio mulai dikenal pada tanggal 2 November 1920 di Pittsburgh, Pennsylvania. Penggunaan televisi diperkenalkan pada tahun 1930-an. Nah, maka J. Walter Thompson mulai menjajaki pemasangan iklan melalui layar kaca. Lalu periklanan pasca Perang Dunia Kedua. Menurut Boffy, perkembangan periklanan sesudah Perang Dunia II sampai sekarang paling tidak terdiri dari 3 era. Era tersebut dipengaruhi perkembangan perekonomian dunia pada zamannya sampai penghujung abad 20. Yang pertama, era unique selling proposition. Yang kedua, era depositioning. Yang ketiga, era perhatian terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya era global interaktif. Penggunaan televisi kabel menjadikan televisi berubah dari media yang memiliki jangkauan yang luas ke penggunaan jangkauan yang lebih khusus. Teknologi komputer juga memberikan pengaruh yang besar bagi dunia periklanan dengan menggunakan internet. Nah, selanjutnya ada sejarah periklanan di Indonesia. Nah, sejarah periklanan Indonesia pada awalnya tuh tokoh periklanan pertama di Indonesia adalah Jan Pieter Zoon-Kohn. Iklan pertama di Indonesia hanya berupa sebuah pengumuman mengenai kedatangan kapal dagang Bataviasche Novels pada tahun 1744. Nah, selanjutnya pertumbuhan iklan di Indonesia dipengaruhi oleh modal swasta di sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 1870. Pada zaman ini beredar iklan brosur untuk pertama kalinya. Iklan tersebut berisi promosi perusahaan komersial. Selain brosur, digunakan pula iklan display pada awal abad 20. Biro reklame mulai bermunculan walau tidak bertahan lama karena masalah perekonomian. Selanjutnya ada perintis periklanan modern. Pada tahun 1663, berdiri perusahaan periklanan Intervista Ltd yang dikelola sekaligus didirikan oleh Nuradi. Nah, selanjutnya keberadaan televisi. Keberadaan TV sebagai media baru di Indonesia sejak bulan Agustus 1962 telah merangsang Nuradi untuk juga menjadikannya
periklanan. Intervisa tercatat sebagai perintis masuknya iklan-iklan komersial di TVRI. Nah, selanjutnya menimbulkan periklanan modern di Indonesia. Berbagai merek internasional mulai bermunculan di Indonesia dengan garangnya berupaya meraup pangsa pasar sebesar-besarnya seperti Coca-Cola, Toyota, Mitsubishi, Fujifilm, dan sebagian dari nama-nama besar yang memulai membajiri pasar di Indonesia. Kalau begitu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.